Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Kawanku sekalian, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda bahwasanya beliau adalah anak keturunan dari dua laki-laki yang akan disembelih, Abdullah bin Abdul Muttalib yang merupakan ayahanda Rasul, dan juga Nabiullah Ismail bin Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Lalu bagaimana kelanjutan kisah tersebut? Mari kita simak video berikut ini. Al-Hakim meriwayatkan sebuah hadis dari Muawiyah bahwasanya sahabat Ibnu Arabi pernah memanggil Rasulullah dengan panggilan Ibnu Dhabihaini. Rasul pun hanya tersenyum tanpa sedikit pun menyangkalnya. Lalu para sahabat bertanya, "Siapakah Dhabihaini tersebut ya Rasulullah?" Rasul menjawab, "Mereka adalah Ismail alaihissalam dan ayahku Abdullah bin Abdul Muttalib." Kisah ini bermula ketika Nabiullah Ibrahim alaihissalam selesai berdakwah di negeri Babilonia, negeri yang dipimpin oleh seorang raja yang zalim yang merupakan keturunan dari Syam bin Nuh, ialah Raja Namrud. Nabi Ibrahim beserta pengikutnya yang hanya beberapa orang, mereka adalah Sarah sepupunya dan juga keponakan beliau yang bernama Lut alaihissalam. Singkat cerita, perjalanan mereka pun sampai di negeri yang saat ini dikenal dengan nama Palestina. Ketika musim paceklik tiba, mereka pun berpindah ke Mesir yang kala itu dipimpin oleh seorang raja yang zalim yang senang bermain wanita. Raja tersebut bernama Amr bin Amru al-Qais bin Mailun. Kecantikan ibu Sarah memikat raja. Maka raja pun mengundang Nabi Ibrahim dan ibu Sarah untuk datang ke istananya. Timbul niat jahat dari raja tersebut untuk mengambil ibu Sarah sebagai selir. Allah pun mengutus malaikat Jibril untuk menjaga ibu Sarah. Ibu Sarah pun dibebaskan dan dihadiahi seorang budak wanita yang bernama Hajar. Singkat cerita, mereka pun pulang ke negeri Palestina. Waktu terus berlalu. Ibu Sarah yang sudah semakin tua menyadari dirinya tidak akan mampu untuk memberikan keturunan dan menganjurkan suaminya untuk menikah kembali dengan Ibu Hajar yang merupakan hadiah dari Raja Mesir. Pernikahan pun berlangsung hingga pada suatu saat Ibu Hajar dikaruniai seorang bayi laki-laki yang bernama Ismail. Setelah Ismail lahir, Allah pun menurunkan perintah kepada Nabi Allah Ibrahim untuk membawa Ibu Hajar dan bayi yang baru dilahirkannya ke suatu tempat yang gersang, yang tidak ada kehidupan. Mereka pun berangkat hingga sampailah mereka di lembah yang dimaksud. Nabi Ibrahim pun meninggalkan Ibu Hajar dan bayinya Ismail pada sebuah pohon yang rindang. Hari berlalu, perbekalan yang dimiliki oleh mereka pun habis hingga Nabi Allah Ismail yang kala itu kehausan menangis. Ibu Hajar pun berusaha untuk mencari air. Beliau lari ke Safa, lari ke Marwah sebanyak 7 kali dan saat ini diabadikan sebagai ibadah sa'i yang dilakukan dari Safa wal Marwah sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Sesungguhnya Bukit Safa dan Bukit Marwah merupakan syiarnya agama Allah Subhanahu wa taala. Setelah 7 kali Ibu Hajar berusaha untuk mencari air, Allah pun memerintahkan malaikat Jibril alaihissalam untuk turun ke bumi dan membuatkan sumur. Dengan hentakan kaki dari bayi mungil yang bernama Ismail, memancarlah air dari perut bumi. Melihat kejadian tersebut, Ibu Hajar pun berkata, "Zamzami, Zamzami, berkumpullah, berkumpullah." Hingga saat ini, air tersebut pun disebut dengan nama air Zamzam. Dengan perantaraan air, maka kehidupan di kota Makkah pun berkembang hingga menarik perhatian dari Bani Jurhum yang merupakan musafir dari negeri Yaman. Mereka pun izin kepada Ibu Hajar untuk tinggal di Makkah. Hari pun berlalu, bayi kecil Ismail tumbuh remaja dan bersosialisasi belajar bahasa Arab dengan Bani Jurhum. Hingga suatu saat ketika Nabi Allah Ibrahim datang ke Mekah untuk bertemu dengan anaknya yang kini sudah beranjak remaja. Pada malam tanggal 8 Zulhijjah, Nabi Ibrahim pun bermimpi. Dalam mimpinya tersebut, Allah Subhanahu wa taala memerintahkannya untuk menyembelih anak satu-satunya yang sangat dia cintai. Ketika terjaga dari tidurnya, Nabi Ibrahim pun merenung, apakah ini mimpi? Apakah ini benar-benar perintah dari Allah Subhanahu wa taala? Maka hari tersebut pun dikenal dengan nama Hari Tarwiyah karena Nabi Ibrahim pada hari tersebut merenung apa arti mimpinya. Pada malam tanggal 9 Zulhijjah, Nabi Ibrahim pun
kembali bermimpi yang sama. Dan ketika terjaga, yakinlah beliau bahwasanya mimpi tersebut adalah benar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari tersebut pun dinamai dengan Hari Arafah. Hingga saat ini umat Islam pun mengagungkan Hari Arafah dengan melakukan wukuf di Arafah yang merupakan salah satu rukun haji yang paling penting. Al-Hajjul Arafah, haji adalah wukuf di Arafah. Barang siapa yang tidak melaksanakan wukuf maka hajinya pun batal. Ketika malam 10 Zulhijjah yang merupakan malam Hari Raya Idul Adha saat ini, Nabi Ibrahim pun kembali bermimpi yang sama. Hingga pada tanggal 10 Zulhijjah pagi, beliau pun memanggil istrinya Siti Hajar dan anak kesayangannya Nabiullah Ismail untuk mengutarakan apa yang dilihat dalam mimpinya. Al-Quran pun mengabadikan hal tersebut. Wahai anakku, aku bermimpi bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkanku untuk menyembelihmu. Bagaimana pendapatmu? Nabi Ismail yang merupakan pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala pun berkata, wahai ayahku, kerjakanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Kamu akan mendapatkan aku sebagai orang-orang yang sabar. Setelah persetujuan dari Nabiullah Ismail dan juga ibunda Hajar, mereka pun berjalan ke suatu tempat yang saat ini dikenal dengan nama Jabal Kurban. Dalam perjalanan, iblis pun menggoda mereka agar mereka tidak menuruti perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan tegas, Nabi Ibrahim pun mengambil batu dan melontarkannya ke iblis sampai 3 kali lontaran. Apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim hingga kini diabadikan dalam ibadah melontar jamarat, jumrah ula, jumrah wusta, dan jumrah aqabah. Ketika sampai di Jabal Kurban, Nabi Ismail pun direbahkan, ditutup dengan kain putih dan siap untuk disembelih. Pada saat tersebut Allah pun memerintahkan Jibril alaihissalam untuk mengganti jasad Nabi Allah Ismail dengan seekor hewan sembelihan yang sangat besar. Ibnu Abbas dalam kitab tafsirnya mengatakan bahwasanya wadzabainahu bidzibhin azim, dan kami menggantinya dengan seekor kibas. Kibas adalah hewan yang dulu dikorbankan oleh anak Nabi Adam yang bernama Habil. Habil putra Adam merupakan seorang peternak dan Qabil putra Adam merupakan seorang petani. Allah pun memerintahkan mereka berdua untuk berkurban. Habil dengan sigap menyerahkan hewan yang terbaik yang besar untuk dijadikan korban, sedangkan Qabil menyerahkan hasil pertanian yang sangat buruk. Allah pun menerima kurban Habil dan menolak kurban Qabil. Ibnu Abbas dalam tafsirnya menjelaskan bahwasanya hewan yang dikurbankan oleh Habil dipelihara di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kemudian dijadikan sebagai pengganti dari pengorbanan Nabiullah Ismail alaihissalam. Dengan pengorbanan mereka berdua yang sangat besar, Allah pun memberi kabar berita yang sangat mengembirakan, ialah seorang putra akan kembali lahir, kali ini dari ibu Sarah. 4 malaikat karim Allah turunkan ke bumi untuk menemui keluarga Nabi Ibrahim dan ibu Sarah. Mereka adalah malaikat Jibril, malaikat Mikail, malaikat Israfil, dan malaikat Israel. Ketika disampaikan berita tersebut, ibu Sarah pun yang mendengar dari kamar terkejut dan berkata, suamiku sudah tua dan aku dalam keadaan mandul. Sesungguhnya ini adalah keajaiban yang luar biasa. Setelah peristiwa tersebut, ibunda Sarah pun melahirkan seorang bayi yang bernama Ishak alaihissalam, akan meneruskan perjuangan Nabiullah Ibrahim dan menurunkan nabi-nabi dari bangsa Israel. Kembali kepada kisah Nabi Ismail, Nabi Ibrahim pun diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membangun Ka'bah. Dikumpulkanlah batu-batu di sekitaran Mekah untuk ditumpuk menjadi Baitullah atas arahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika tinggi Baitullah sudah sepantar dengan tingginya Nabi Ibrahim, diambillah batu, diinjak batu tersebut agar Nabi Ibrahim bisa membangun Baitullah lebih tinggi dari dirinya sendiri. Apa yang dilakukan Nabi Ibrahim mendapatkan apresiasi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah pun melunakkan batu tersebut hingga tapak kaki beliau yang mulia tercetak di batu tersebut, yang sehingga saat ini dikenal dengan sebutan Maqam Ibrahim. Ketika pengerjaan Baitullah sudah hampir selesai, Nabi Ibrahim pun memerintahkan kepada anaknya Nabi Ismail alaihissalam untuk mencari satu batu yang paling cantik untuk diletakkan di salah satu sisi Ka'bah tersebut. Nabi Ismail pun berjalan dan Allah pun memerintahkan kepada Jibril alaihissalam untuk turun membawa batu yang diambil dari surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Batu tersebut saat ini dikenal dengan nama Hajarul Aswad. Nabi Ismail pun memberikan batu itu kepada Nabi Allah Ibrahim. Batu yang begitu cantik. Nabi Allah Ibrahim pun mencium batu tersebut berkali-kali dan meletakkan batu tersebut di salah satu sisi dari Baitullah. Pengorbanan yang dilakukan oleh Nabi Allah Ismail atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan membuat dirinya nyaris disembelih, merupakan sebuah ketaatan seorang hamba kepada Tuhannya.